Halo semua, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan konten yang berkualitas ya dalam pemasaran digital. Nah, untuk memahami lebih lanjut, saya akan share screen ya melalui video ini ya dengan PowerPoint agar lebih mempermudah ya pemahaman. Nah, di sini lebih tepatnya judul kita kali ini yaitu penggunaan konten berkualitas dalam pemasaran digital dan, definisi konten berkualitas itu apa? Di sini adalah konten yang relevan, bermanfaat, dan menarik bagi target audience. Jadi, kualitas daripada si konten yang kita miliki ini tentunya harus relevan, relevan dengan target audience kita ya, kemudian relevan dengan, katakanlah promosi yang ditujukan kepada, target audience kita ya, entah dia di umur berapa, kemudian jenis kelaminnya apa, kemudian, selain itu juga penghasilannya berapa, ini perlu diperhatikan. Dan juga tentunya ada kebermanfaatan ya daripada si konten tersebut. Dan berikutnya adalah, ada peran daripada konten dalam pemasaran digital ini, yaitu menjadi fondasi untuk menarik dan melibatkan dan mempertahankan audiens online. Jadi, konten daripada, yang kita miliki ya, entah di website, email, atau mungkin di, media sosial, ini adalah menjadi sebuah, katakanlah, aset ya, yang menjadi, proses keputusan pembelian daripada, si calon konsumen ya. Jadi, ada baiknya peran konten ini ya di dalam pemasaran digital ini perlu kita perhatikan terus dan perlu dijaga ya. Dan berikutnya jenis apa sih, konten yang perlu kita, perhatikan? Bisa kita lihat daripada teks dan artikelnya, kemudian grafis dan multimedia, dan juga sosial media dan interaksi. Nah, maksud daripada teks dan artikel yaitu ketika kita menuliskan sesuatu di dalam website contohnya atau enggak di, email ya, atau sosial media di dalam teks dan tersebut atau mungkin artikel di dalam website, tentunya teks dan artikel ini harus memiliki narasi atau mendeskripsikan sesuatu yang menarik ya, daripada si produk kita gitu, mungkin juga bisa berbentuk narasi atau testimoni daripada, konsumen yang puas ya bisa disebutkan juga di situ. Kemudian ada lagi yaitu mengenai grafis dan multimedia, maksudnya adalah video, foto, kemudian, eee, keasikan atau pengalaman ketika calon konsumen ya melihat, eee, sosial media atau website kita ya, itu akan, menarik atau tidak ya, cakupan warna, komposisi, gambar, dan lain sebagainya itu, perlu diperhatikan agar, konsumen, lebih tertarik ya untuk mencoba melakukan pembelian. Dan yang berikutnya ada yaitu sosial media dan interaksi. Jadi, apa yang kita miliki di online ini ya, di digital marketing ini tentunya harus adanya yang interaksi yang kuat juga. Jadi, akan katakanlah kurang lengkap ya ketika infonya sudah oke, informasi sudah oke, kemudian gambarnya sudah menarik ya, konten-kontennya sudah pas, tapi ketika, calon konsumen bertanya sesuatu tidak responsif gitu ya, di sini, kurang interaktif gitu dan ini kurang interaksi, ini juga akan menjadi sebuah, apa namanya, hal negatif ya buat, produk kita. Nah, jadi oleh karena itu perlu diperhatikan juga mengenai, sosial media dan interaksinya. Selain itu juga ada strateginya dalam membuat konten, itu kita harus melihat target audiensnya dulu, kemudian kita membuat konten yang relevan ya. Jadi bahasa-bahasanya kita perlu perhatikan ya, jangan sampai, bahasanya ini terlalu kejauhan ya, tidak bisa dimiliki atau tidak bisa dimengerti ya oleh, calon konsumen kita ya. Nah, berikutnya adalah apa, yang terakhir yang paling penting yaitu mengukur kinerja konten. Ini adalah tahapan evaluasi daripada si, konten kita ini ya. Jadi kita lihat analisis data konsumsi konten ya. Kita lihat apakah konten ini sering dilihat apa tidak ya, sering di-like atau tidak. Nah, kemudian lagi apalagi yaitu feedback dan responsnya kita lihat. Nah, inilah hal yang perlu diperhatikan ya, feedback dan respon audiens secara alami apabila kita, melakukan hal yang
positif ya di dalam, konten ini dan, konsumen pun akan senang ya, feedback-nya akan, baik juga ya ketika memang kita sudah melakukan, katakanlah teksnya udah oke, gambarnya sudah menarik dan juga interaktif dan feedback pun akan, datang dengan sendirinya ya, feedback positif ini gitu. Nah, demikian yang bisa disampaikan ya, semoga bermanfaat dari, apa yang telah saya jelaskan ini. Terima kasih.